Okay, everyone, how are you? I hope you're good. Now let's discuss about third conditional from Unit 12, page 89, halaman 89. Saran saya sambil nonton video ini, kalian mengikuti juga sambil buka bukunya ya. Buka bukunya halaman 89 dan kita bahas grammar yang third conditional. Jadi kalian tidak perlu handout karena semua ada di buku. Nanti tinggal langsung tugas saja yang dikerjakan ya. Okay, let's discuss about third conditional. Kita bahas dulu sambil dibuka, silakan saya tunggu. Kalau sudah dibuka, perhatikan yang 2A, third conditional. What is third conditional? So, well, before we go far about third conditional, we have to understand first about first conditional and second conditional. Jadi kita harus paham dulu satu duanya, baru kita ketiga. Ya, apa itu yang pertama, yang first conditional? Jadi first conditional itu adalah sebuah kegiatan yang akan terjadi dan pasti terjadi. What does it mean? Apa artinya? Jadi, we do one activity maybe in the next 30 minutes or later on when we have a dinner tonight. So, we will do it exactly based on our plan. Jadi, sengaja semua yang sudah kita rencanakan pasti terjadi. Itulah first conditional. Tapi, untuk second conditional itu yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah dilakukan, tapi kita mencoba membayangkannya dan mencoba membayangkan bahwa kita melakukannya. Jadi tidak pernah terjadi sama sekali. Dan di third conditional itu hampir sama, yang membedakannya hanyalah kegiatannya itu benar-benar terjadi. Ya, hampir mirip 2 dan 3, yaitu bentuk lampau, yaitu kegiatan yang sudah dilakukan atau kegiatan rumusnya lebih tepatnya, rumusnya lampau ya. Tapi kegiatannya beda. Untuk yang kedua, itu dia tidak pernah terjadi. Sedangkan untuk ketiga, dia sudah terjadi. Ya. Saya ada contoh, lalu kalian buka di halaman 89 tadi ya, yang di sini. If I hadn't got back on the first time I fell off, I would never have learned to ride a bike. Jika saya tidak pernah kembali ketika terjatuh untuk pertama kalinya, mungkin sekarang saya tidak akan pernah bisa naik sepeda. Coba bayangkan kalau kita ubah ke bahasa Indonesianya, kalau seandainya saja saya tidak pernah mencoba lagi setelah jatuh, mungkin sekarang saya tidak akan pernah bisa naik sepeda. Nah, untuk membedahnya, kita lihat pertanyaan nomor 1. Did the author get back on her bike? The answer is yes. Did she learn to ride a bike? The answer is of course yes. Jawabannya ya. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa kejadiannya itu lampau, bentuk masa lalu atau past yang sudah terjadi karena dia bentuknya past. Di sini past perfect yaitu had plus verb 3, tapi di sini negatif ya. Maka dia sudah dilakukan. Nah, tapi dia membayangkan bagaimana nanti hasilnya jika berbeda. Nah, itulah yang disebut third conditional. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, tapi akan mempengaruhi masa sekarang. Ya, begitu. Kurang lebihnya. Kita bahas lagi contoh kedua, yang di bawahnya. If I had started that book when I was 16, I might have written 10 more by now. Seandainya saja saya sudah mulai menulis buku ketika saya usia 16 tahun, mungkin sekarang saya sudah menulis 10 buku lebih. Nah, pertanyaannya, lihat di bawah sini. Did the author write a book? Apakah dia menulis bukunya? Iya. Tapi apakah dia sudah menulis 10 buku? Sepertinya tidak. Ya. Nah, mungkin di sini, did the author write a book? Apakah dia menulis buku pada usia 16 tahun? Jawabannya tentu tidak. Ya, karena yang sudah terjadi masa lampau di umur 16 tahun, apakah dia menulis buku? Jawabannya tidak. Ya, jadi apa yang terjadi masa lampau mempengaruhi saat ini, ya. Dan dia coba membayangkan kalau seandainya saja dia menulis di umur 16 tahun, mungkin sekarang sudah nulis 10 buku, kurang lebih seperti itu. Itu yang dinamakan third conditional. Semoga paham. Dan langsung kita jump into the rule. Oke, take a look the rule here. Lihat di bawahnya. To speculate how past actions and results could have been different, we use if plus blah blah blah, and would or might have plus past participle.
Lalu di bawahnya lagi, we use would for certainty and bla 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 for uncertainty. Kira-kira apa jawabannya? Tadi kan kita sudah bahas kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu, sudah ya. Dan kita coba bayangkan lagi apa yang terjadi jika masa lalu itu diubah, atau kita mencoba menspekulasi apa yang mungkin mempengaruhi kita saat ini terhadap masa lalu. Ya, to speculate how past actions and result could have been different, we use if. Nah, dari sini formulanya kita lihat tadi, dia bentuknya adalah verb 3. Ya, sebelum verb 3 di sini ada had. Berarti jawabannya di sini adalah if plus past perfect. Langsung tulis gitu aja bisa, atau if plus had plus verb 3. Ya. Tapi kalau dia bentuknya certainty of for and would itu untuk certainty, sedangkan might untuk uncertainty. Jadi di sini jawabannya adalah might. Jadi would have might. Nah, paham ya? Jadi gini, if plus past participle atau if plus past perfect itu adalah yang pertama, kalimat pertama yang di sini. Nah, ini adalah if plus past perfect. Lalu koma dia pakai would, setelah would dia diikuti yang namanya have dan past participle lagi atau verb 3. Lihat lagi atasnya, buka bukunya juga biar tidak bingung. Nah, disinilah dia yang pertama Mike, yang kedua di sini ya maksudnya, kedua Mike, sedangkan yang di sini dia would. Setelah would dia ada have, ada learn. Ya, never ini di situ hanya sebagai adverb saja, penjelas ya. Nah, jadi seperti itu rumusnya. Yang pertama if plus past perfect, koma would plus have plus verb 3. Atau sama di sini past perfect, koma plus might plus have plus verb 3. Ya. Ya. Sampai sini moga paham. Langsung kita lihat contohnya yang bawah B. Oke. Di sini ada dua kalimat, tugas kita lah menggabungkannya menggunakan third conditional. Contoh, kalimat pertama, Leeds got to the final. Ini lampau ya, got. Oke, Leeds ini mungkin nama, I don't know, maybe the name of the club. Leeds berhasil ke final. Lalu kalimat kedua, Tom wanted to watch the game on TV. Tom ingin menonton mereka di TV. Ini juga masa lampau ya. If, nah kita ubah dia bentuknya, teringat tadi rumusnya. Yang pertama if plus past perfect, lalu koma, ingat di sini koma, lalu would plus have plus verb 3. Jadi if Leeds hadn't got to the final, Tom wouldn't have wanted to watch the game. Semoga paham ya. Lanjut coba yang kedua. He turned on the TV. Nah, di sini semuanya menyambung sebenarnya. Satu sudah dikerjakan, lalu dua itu nyambung ke atas ini, tiga nyambung ke dua, dan seterusnya sampai bawah. Oke, kita coba ya. Karena combine the sentences about Tom, a football fan, and Jane, and a nurse. Use third conditional ya. Nah, coba kita bayangkan. Ini faktanya. He turned on the TV. Dia menyalakan TV. Siapa yang menyalakan di sini? Si Tom. Coba kita gabungkan kalimatnya ini dengan yang if Tom hadn't wanted to watch the game, he apa kira-kira? Jadi dilanjutkan ya. Yang di sini lanjut ke atas. Oke. Lalu lanjut. If Tom hadn't wanted to watch the game, he wouldn't have turned on the TV. Right? Semoga sampai sini paham. Nah, sisanya coba kerjakan sampai 8. Jika ada pertanyaan nanti boleh tanyakan lagi ke gurunya. Lalu kita lanjut dulu ke halaman berikutnya. Buka halaman berikutnya, itu kita bahas yang I wish if only. Ya. Nah, oke. I wish if only itu hampir sama, mirip dengan yang tadi namanya third conditional. Membedakannya hanyalah tidak ada kalimat result-nya. Atau kalimat result itu yang kalimat setelah koma. Itu ya. Nah, contoh. I wish if only itu diikuti sama dengan past perfect. Nah, kita lihat rules-nya di sini. Kalau kalian lihat yang C, maka to express regret about past action, we use I wish or if only with the blah blah test. Jawabannya past perfect. Silahkan diisi. Jadi untuk mengekspresikan sebuah regret
atau sebuah apa kalau regret berarti penyesalan terhadap masa lalu, kita pakai I wish or if only. Ini ada dibahas di semester 1. Semoga masih ingat. Tapi yang membedakan di sini adalah dia menggunakan past perfect. Sekali lagi, past perfect. Kalau yang di semester 1 itu dia adalah 2 saja. Ya. Nah, contoh di sini, I wish I hadn't messed about so much. I wish I'd been more involved in school club. If only I'd kept in touch with some of my friends. If only I'd done art and drama instead. Ya. Nah, keduanya untuk di sini atau di unit 12 keduanya sama diikuti oleh past perfect ya. Jadi perhatikan di sini untuk situasi masa lampau past perfect ya, gampang. Nah, kita coba silakan lihat yang D. Contoh nomor 1 ya. I wish I had more breakfast. I'm so hungry. Nah, kenapa disebut I had? Karena dia dulu sudah. Jadi saya sudah pernah. I had jadi lampau. Ya. I wish I had more breakfast. Dia menyesal karena dia sekarang lapar. Ya, dia mempengaruhi. I'm really tired today. Kira-kira kalau kita pakai I wish gimana? Kalau saya sekarang capek, kira-kira apa di sini? If only, misal contohnya ya, if only I hadn't watched TV lately last night, gitu ya bisa. I wish atau tulis misalnya I wish I had slept early last night. Boleh. Nomor 3, I'll never find another girl like her. Saya tidak pernah menemukan wanita seperti dia. Berarti gimana kalau if only? If only, ingat verb 3, had plus verb 3. If only I hadn't, apa kira-kira? Broken up misalnya. If only I hadn't broken up with her. Misalnya. Bisa. Ya. Itu contoh. Bisa kalian coba sendiri. Nah, kalau sudah, nanti kalian mengerjakan 10 soal yang ada di Google Drive yang sudah kalian download, baca instruksinya, lalu kerjakan juga yang di workbook, lihat di instruksinya halaman berapa. Kalau sudah, kalian foto, setelah difoto, upload atau kirim via email. Untuk IPA kirim ke saya, ya. Untuk anak IPS kirim ke Bu Evi. Nanti emailnya saya sertakan di instruksi, ya. Jadi perhatikan itu dikirim dan ada batas waktunya. Pokoknya sampai pukul 6 sore hari Jumat, ya. Jangan sampai lewat dari jam 6 sore, tidak saya anggap. Untuk saya, untuk Bu Evi belum tahu, mungkin kalian bisa dapat waktu yang lebih panjang, tapi tolong kerjakan sesuai batas waktu hari itu juga, diselesaikan gampang ya. 10 soal yang ada di Google Drive, 10 soal yang ada di workbook nanti, atau beberapa soal yang ada di workbook. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. I'll see you later. Okay. Bye.